Selamat pagi anak-anak kelas 8. Shalom. Bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen bersama Bu Natalia. Dan pada hari ini kita masih membahas mengenai memilih untuk tidak berputus asa. Bisa anak-anak buka di buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8 bab 3. Namun sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Terpujilah kuasa namamu Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan, kesehatan yang telah Kau berikan, sehingga kami bisa mengikuti pelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan pimpin Tuhan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir, Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Kita mau review sedikit mengenai materi sebelumnya di memilih untuk tidak berputus asa. Kemarin kita membahas mengenai fight atau flight. Masih ingat nggak perbedaan fight atau flight? Ini adalah sikap seseorang ketika menghadapi masalah. Fight artinya mengerahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan bisa diatasi. Berbeda dengan flight yang artinya meninggalkan kondisi tersebut atau melarikan diri. Pastikan ketika kita menghadapi masalah seberat apapun itu kita harus fight, bukan flight. Tapi ingat, kita tetap harus fight bersama dengan Tuhan. Karena kita sebagai manusia terbatas, tetapi Tuhan akan memampukan kita. Kemudian, 3 pesan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 25-34. Yang pertama, tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian yang ketiga, janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, pada hari ini, kita akan melanjutkan bab kemarin mengenai memilih untuk tidak berputus asa. Sebelumnya anak-anak baca dulu di Mazmur 146 ayat yang kelima. Begini bunyinya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ini adalah Mazmur Daud yang menguatkan kita bahwa siapapun yang berpengharapan kepada Tuhan, pada Allah kita, harus berbahagia. Bila Tuhan Yesus tidak ingin kita khawatir, Ia juga tentunya tidak ingin kita putus asa. Apalagi sampai bunuh diri karena putus asa. Waktu kemarin kita sudah membahas mengenai bunuh diri ya di pertemuan yang sebelumnya. Harusnya setiap orang percaya memiliki prinsip seperti yang tertera dalam Mazmur 146 ayat yang kelima tadi, yaitu patut berbahagia yang dalam artian bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa menjadi putus asa karena mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan orang lain. Padahal kekuatan diri sendiri ataupun kekuatan orang lain ada batasnya. Ingat, manusia semua terbatas, entah itu diri sendiri atau orang lain. Bahkan, tidak jarang ketika kita mengandalkan orang lain, kita merasa dikecewakan. Ternyata tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Ternyata dia seperti ini, ternyata dia kok berubah, seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi, sangat dianjurkan dan jangan sampai kita menjadi berharap pada manusia siapapun itu, sehebat apapun itu. Karena satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan, yang bisa kita harapkan, hanyalah Tuhan. Bila kita mengandalkan pertolongan pada Allah Bapa, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hal yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan semakin berkarya demi kebaikan bersama. Kemudian yang kedua, Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang lain yang ada dalam lingkungan kita.
Jadi, saat kita bingung apa yang kita butuhkan, tidak kita dapatkan, ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi kita dan karena itu Allah sangat memperhatikan kita. Mungkin saja, jawaban Allah datang tidak secepat yang kita harapkan, tapi tetap datang pada waktu yang tepat menurut Allah, bukan menurut kita. Ingat ya, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat maupun terlalu lambat, pasti tepat pada waktunya. Meskipun sebagai manusia seringkali kita berpikir bahwa kenapa belum, karena memang belum waktunya. Percayalah bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik dan sangat tepat untuk kita. Mungkin kita belum siap menerima apa yang kita butuhkan itu. Atau mungkin Allah sedang mempersiapkan yang lebih baik lagi dari yang kita harapkan. Jadi kita harus menaruh sepenuhnya kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 7 ayat 9 sampai yang ke-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ini sangat jelas dikatakan bahwa Bapa di sorga pasti tahu kebutuhan kita. Kalau orang yang jahat pun pasti berbuat baik dong sama anaknya, pasti sama keluarganya sendiri baik dong. Apalagi Bapa kita yang sangat-sangat baik, Bapa kita pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita anak-anaknya dan tidak mungkin salah. Kemudian yang ketiga, kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang disarankan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Jadi, jangan lelah untuk terus-menerus berdoa, apapun apa yang kita harapkan, sampai Tuhan memberi jawaban. Karena kegigihan itu sangat penting. Nah, letak keterbatasan manusia seringkali manusia menganggap bahwa apa yang dibutuhkan harus datang pada saat ia minta kepada Allah. Padahal Allah berpikir ke masa depan. Jadi bila kita hanya memikirkan kebutuhan kita sesaat saja, belum tentu apa yang kita inginkan adalah hal yang baik bagi kita. Karena kita sebagai manusia terbatas, tidak tahu masa depan. Tuhan jauh lebih tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi Tuhan sudah merancangkan yang terbaik, kapan menerima ini, kapan menerima itu. Apakah jawabannya harus seperti ini atau seperti itu atas doa-doa yang sudah kita panjatkan. Kita mau mendengarkan kisah mengenai Sari. Anak-anak juga bisa menyimak di buku. Sari, seorang siswa kelas 8, merengek-rengek minta dibelikan telepon seluler oleh orang tuanya. Padahal ayahnya hanya bekerja sebagai tenaga keamanan di suatu kantor. Adik Sari ada 2 orang dan bersekolah di jenjang SD. Ibu Sari membuat kue di rumah dan menjualnya di warung tetangga. Permohonan Sari sulit dipenuhi orang tuanya karena pengeluaran per bulan sudah cukup banyak. Untuk biaya sekolah, transportasi pergi dan pulang sekolah Sari dan kedua adiknya, untuk membeli buku pelajaran, baju seragam, dan sebagainya. Namun, karena cinta kasih mereka terhadap Sari, mereka meminjam uang dari kantor ayah Sari untuk membelikan telepon yang diinginkan Sari. Sari sangat bangga dengan telepon itu, dan segera membawanya ke sekolah untuk diperlihatkan kepada teman-temannya saat istirahat. Tanpa diduga, telepon itu berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Dan tepat ketika ada pada tangan Badu, Pak Guru masuk ke kelas. "Diam anak-anak," hardik Pak Guru. Karena terkejut, Badu mencoba memasukkan telepon itu ke kantong celananya. Tetapi Badu lupa bahwa
kantong celananya sudah berlubang, sehingga telepon itu meluncur bebas ke lantai. Akibatnya, telepon itu mengalami keretakan di bagian atas. Pak Guru menegur Badu yang nampak tergesa-gesa mengambil telepon dan mengembalikannya ke Sari. Dan ketika Pak Guru tahu bahwa telepon itu milik Sari, beliau pun menegur Sari agar tidak memamerkan hal-hal yang membuat teman-temannya jadi penasaran. Tentu saja, Sari sangat sedih karena teleponnya yang baru ternyata kini rusak. Bagaimana ia menjelaskan ini kepada orang tuanya? Sari juga merasa malu karena ditegur oleh Pak Guru di hadapan teman-temannya. Padahal selama ini ia sering dipuji oleh guru sebagai siswa yang rajin dan suka membaca. Sari kini berpikir ulang. Meskipun belum saatnya ia memiliki telepon seperti itu. Apalagi bila tujuannya hanya untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Cerita Sari ini menunjukkan bahwa apa yang diinginkan manusia belum tentu merupakan hal yang dibutuhkannya. Hal ini bisa jadi karena manusia memiliki keterbatasan dalam memikirkan konsekuensi atau akibat dari keputusannya terhadap dirinya sendiri dan diri orang lain di sekitarnya. Namun, bila kita menyerahkan kepada Tuhan untuk memenuhi apa yang kita butuhkan, tentu Tuhan melakukannya dengan tepat. Pada hari ini kita mempelajari memilih untuk tidak berputus asa. Mengertikah kalian bahwa putus asa adalah hal yang harus dihindari? Hidup di dalam kasih Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah adalah hidup yang membawa kita kepada kelimpahan dan hendaknya ini yang kita pilih, yaitu dengan taat kepadanya dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Bila ini yang kita pilih, tidak ada waktu lagi untuk berputus asa. Jadi sampai di situ dulu materi kita pada hari ini. Anak-anak harus tetap semangat dalam menjalani hidup, tidak boleh berputus asa dan tetap berpengharapan kepada Tuhan, satu-satunya harapan dalam hidup kita. Dan percayalah bahwa segala sesuatu yang disediakan Tuhan adalah yang terbaik untuk anak-anak. Setiap orang-orang yang ditempatkan di sekitar anak-anak itu berperan untuk membentuk karakter dan kepribadian anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih kuat, yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi harus percaya bahwa apa yang Tuhan beri itu sesuai dengan waktunya yang terbaik. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran hari ini mengenai memilih tidak berputus asa. Kiranya Kau yang akan memberikan kami pengharapan lebih dan lebih lagi kepadamu, berikan kami iman untuk lebih lagi percaya akan kehendak-Mu dalam hidup kami, kuatkan kami, mampukan kami dalam menjalani kehidupan kami ya Bapa, bahwa setiap langkah kami mempermuliakan nama-Mu. Berkati aktivitas kami selanjutnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semakin meningkatkan imun juga iman. Tuhan memberkati.